Selamat datang di video pembelajaran web development. Oke, jadi di video sebelumnya kita udah uh, melengkapi atau menyempurnakan dari pencarian film yang menggunakan input yang ada di sini gitu. Jadi sekarang pada saat kita ketikkan misal Spider-Man gitu aja ya. Seperti biasa misal Spider-Man, sebelumnya teman-teman cuma bisa menekan tombol cari di sini, tapi sekarang kalau teman-teman pencet tombol enter, dia akan muncul dan di sini ada tulisan mohon tunggu sebentar juga gitu. Jadi kita udah uh, meningkatkan user experience dengan menunjukkan kepada user kalau oh ternyata pada saat setelah enter tuh kita harus nunggu gitu. Jadi user uh, yang perlu user lakukan hanya menunggu gitu. Nah di sini kemudian untuk halaman websitenya juga untuk setiap komponen-komponen atau daftar filmnya juga udah kita rapihkan ya. Jadi ukurannya yang kita fix yang tadinya itu gambarnya yang fix sekarang kita ubah. Jadi kontainernya yang fix gitu. Oke, kemudian kita juga udah menambahkan uh, fetch untuk yang detail dari masing-masing film. Jadi kalau misalnya kita coba ini Spider-Man, kita klik, nah dia muncul nih judulnya Spider-Man. Kemudian misalnya yang ini No Way Home, kita klik di sini Spider-Man No Way Home. Nah ini juga dan data ini itu kita dapat dari fetch gitu, yang kita lakukan di sini. Gitu. Jadi udah nge-fetch dan juga kita menerapkan salah satu metode untuk asinkronus yaitu dengan gaya yang sinkronus gitu. Jadi yang atas ini yang menggunakan then itu gaya asinkronus, kita juga udah menyelesaikan dengan gaya sinkronus gitu. Dan di sini kalau teman-teman lihat juga kalau misal pakai async await itu dia lebih singkat ya, lebih ringkas gitu. Dan juga lebih mudah dipahami gitu karena pada dasarnya pada saat developer lihat itu kan tinggal show detail movie-nya itu diambil dari fetch data di sini dah gitu yang mana dia masuk ke dalam sini gitu. Kalau di sini kan ada then kemudian pada saat then callback berarti apa yang harus dilakukan gitu. Nah sedangkan kalau ini apa yang harus dilakukan tinggal diletakkan di bawahnya gitu. Oke, jadi itu untuk penjelasan singkat ya terkait video sebelumnya. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan gitu. Jadi kita akan mulai menerapkan modal dan kita terapkan di masing-masing eh, judul filmnya gitu. Oke, jadi yang pertama dilakukan adalah kita oh ya sebelumnya kalau teman-teman coba pergi ke indeks HTML, nah di sini kan sebelumnya tuh hidden ya. Dan kemudian kalau misalnya kita kembalikan ke flex, kita save, nah dia kan muncul nih si modalnya, tapi kita nggak bisa klik yang bagian belakang gitu. Teman-teman juga udah tahu ya ini kalau apa yang terjadi gitu bisa dibilang. Nah di sini kemudian untuk RGB backgroundnya juga belum jadi ya. Kita save. Background RGBA ya. Oke, nah di sini sekarang kita akan coba untuk sebentar ini border black oh ya. Nah, jadi di sini untuk displaynya kita akan rubah nih. Untuk letakkan displaynya kita akan coba pindah di sini aja ya. Jadi display seperti biasa ya kalau teman-teman ini flex gitu. Nah, kenapa dipindah? Karena di sini kita posisinya akan pakai script JS di sini gitu untuk merubah stylenya. Nah, kalau misal teman-teman tetap pakai kelas kayak gini menggunakan Tailwind. Nah, kalau teman-teman mau merubah kelasnya bisa, tapi di sini kan kelasnya udah banyak nih. Jadi teman-teman bisa dibilang harus rewrite kelas-kelas yang ada di sini ke di file JavaScript-nya. Kalau di sini kan kita misal displaynya flex, ya udah tinggal kita ubah dari yang tadinya flex .style .display itu langsung diganti aja ke, ke none gitu. Nah, jadi misal gini. Nah, ini kan dia udah ada nih. Nah, kita pertama akan coba buat si kotak ini tuh hilang dulu gitu, sama seperti di video yang hotel. Jadi si display flash nah ini kita buat dia on click, kemudian buat aja hilang gitu ya namanya. Nah, si hilang ini itu merupakan function. Jadi namanya hilang gitu ya tadi. Nah, isinya itu adalah merubah si bagian ininya. Oh ya, di sini juga kita akan tambahkan satu ID gitu ya. Jadi ID kita kasih aja namanya modal gitu. Kita save, kita ambil dulu.
Jadi di atas ini kita tambahkan, oh sorry. Nah, di bagian atas ini kita tambah variabel untuk modal container gitu ya. Document.getElementById namanya adalah modal container gitu. Oke, kita ubah dulu ya biar lebih detail. Container gitu. Jadi container udah. Setelah kita ambil, kita akan terapkan fungsinya. Jadi mirip kayak yang sebelumnya ya. Jadi si modal.container di sini ada .style. Nah, displaynya kita ubah. Dia jadi kalau hilang jadi none gitu. Nah, oke. Sekarang kalau pada saat kita klik, nah dia hilang gitu. Jadi udah berhasil nih ngerubah yang tadinya displaynya itu dia displaynya itu adalah flex, itu kita rubah dia menjadi none gitu. Nah, untuk sebaliknya itu akan dilakukan uh, pada saat si user menekan tombol ini show detail movie gitu. Nah, jadi pada show detail movie di sini kita akan coba tampilkan dia gitu. Jadi modal.container.style.display itu kita ubah dia jadi flex. Jadi yang tadinya nggak ada kita klik otomatis dia akan muncul kan. Nah, setelah muncul kita akan isi si modal kontainernya dengan isi di sini kita akan pakai yang di sini nih. Dari atas sini sampai sini berarti. Ini kita Ctrl X. Nah, kita save di sini. Jadi di sini kosong gitu isinya. Atau misalnya di sini kita bisa pakai komen ya. Is detail film gitu. Misal. Jadi kalau misal teman-teman lihat di bagian elementsnya tuh jadinya ada ya di model container. Nah, di sini ada detail film sebagai komen aja gitu maksudnya. Nah, oke, kalau udah yang tadi di sini kita paste di sini. Oke, ini coba kita samakan dulu ya. Ini kita turun ke 1 supaya lebih enak dilihat juga, lebih jelas gitu. Ini 1 ya. Oke. Nah, ya daripada saat jadi menunggu. Nah, kemudian pada saat datanya udah masuk, displaynya kita ubah dia. Nah, yang tadinya displaynya itu kan isinya kosong tuh. Jadi yang tadinya hidden atau none displaynya kita ubah jadi flex. Kemudian kita isi dia dengan si box ini gitu. Nah, cuman yang membedakan apa isinya itu adalah bagian data-data di sini gitu. Kita rubah. Jadi misalnya yang pertama ada satu di sini ya. Nah, ini judul filmnya kita hapus. Kita ganti pakai yang kayak gini. Nah, kemudian di situ movie ya. Movie.title gitu misal. Atau misal untuk memastikan teman-teman bisa pergi ke API-nya yang bagian detail. Nah, ini ya. Kemudian di sini ada yang namanya title. Jadi sama ya, movie.title gitu. Ini kita save. Nah, kita coba aja satu itu dulu ya, movie.title gitu. Gini. Kemudian sebelumnya kita perlu juga lakukan ini nih. Jadi kayak dibersihkan dulu gitu sebelum menampilkan. Jadi pada saat diklik itu kita lakukan penghapusan dulu. Jadi modal container ini kita paste. Nah, di sini untuk modal container pertama kosong. Jadi pada saat ingin menampilkan detail movie itu modal container isinya itu kita hapus dulu. Kan tadinya udah nampilin yang ini tuh. Kemudian isinya dihapus, kemudian baru ditampilin gitu. Jadi baru ambil data, kemudian displaynya di ini, baru ditampilin lagi gitu. Kita coba dulu ya. Di sini Spider-Man. Enter, mohon tunggu sebentar. Nah, di sini udah muncul ya. Kita akan coba satu di sini. No Way Home, klik. Nah, dia udah muncul tuh data Spider-Man No Way Home. Nah, yang rating sama nama sutradara, terus ini gambar film kan belum diganti ya. Tapi yang penting ini dulu Spider-Man No Way Home, dia udah muncul di sini. Nah, kemudian kita klik tadi kan. Kemudian misal kita ganti Into the Verse, kita klik. Nah, Spider-Man Into the Spider-Verse gitu. Kemudian kita klik lagi luar. Misalnya Spider-Man ini. Nah, Spider-Man. Kemudian yang ini, The Spectacular Spider-Man gitu.
Oke, jadi udah berhasil nih kita buat nampilin si datanya dari fetch yang atau dari data API yang kedua gitu. Nah, jadi kita tinggal ngelengkapin aja nih untuk data-datanya. Misal yang pertama kita akan pakai data apa aja. Teman-teman bebas ya untuk datanya mau ikuti punya saya boleh atau misal teman-teman mau pakai data yang lain dari sini misal untuk di sini kita akan untuk durasi pakai yang 2 jam 28 menit. Kalau misal teman-teman mau pakai yang menit aja bentuknya nggak masalah gitu. Ini cuman isi datanya aja gitu. Misalnya di sini judul lengkap gitu. Di sini kita kasih dolar, di sini namanya adalah movie dot sesuai yang di sini ya, full title. Jadi full title gitu. Kemudian kita ada tahun. Nah, tahunnya itu movie dot year slash spec. Gini. Habis itu sutradara ya. Sutradara. Sutradaranya itu atau director ya. John Watts. Di sini kita isi dia directors. Berarti movie dot directors gitu. Nah, ini ada 3. Kemudian misalnya yang bagian terakhir kita isi dengan plot nih. Di P plot titik 2 movie dot plot. Ini P. Ya, sorry. Salah. Nah, ini. Kemudian di bagian gambar juga bisa. Misal kita isi di bagian gambarnya pakai gambar yang di sini, yang image di sini gitu. Jadi ini, kemudian kita movie.image. Ini alternatif, nggak masalah ya. Atau misal alternatifnya mau diganti juga. Misalnya photo of. Nah, di sini misal pakai judul gitu, movie.title. Jadi barangkali kalau misal memang ada masalah atau error untuk gambarnya, yang ditampilkan adalah alternatifnya, si teks yang di sini gitu. Ini kita save. Nah, misalkan kita cari Avenger. Kemudian enter. Mohon tunggu sebentar. Nah, udah muncul nih. Misal kita klik yang endgame. Kita klik endgame. Nah, dia muncul nih datanya. Waduh, sama gambarnya gede banget. Gitu. Kemudian kalau misal kita klik keluar, dia hilang gitu. Atau mungkin di sini bisa kita tambahin. Jadi ini kan modalnya ya. Stylenya kita tambahin satu lagi di sini. Dia pada saat hover itu kursornya jadiin pointer. Jadi sama seperti sebelumnya. Jadi pada saat si muncul itu ada tanda yang gambar tangan tuh. Yang biasanya kan user tahu kalau itu artinya bisa diklik. Nah, nanti itu diklik untuk menghilangkan kotaknya itu gitu. Nah, di sini untuk gambarnya kita coba ukurannya buat dia sama kayak yang atas ya. Berapa? Eh, di sini dia itu width 108 pixel. Misal di sini gambarnya aja dulu ya. Kelas kita kasih width terus 28 pixel. Dan oke. Dan di sini kita cari Lego. Oke, udah muncul The Lego Movie, kita klik. Nah, oke, gambarnya udah nggak terlalu besar ya, jadi pas gini. Dan datanya juga udah ada, ini muncul. Cuman ya di sini masih ada agak aneh di bagian stylenya, karena memang belum kita terapin stylenya gitu. Nah, tapi untuk datanya sendiri, di sini judul lengkap The Lego Movie 2014, tahun 2014, sutradara Phil Lord, Christopher Miller. Kemudian di sini ada ceritanya nih, plot. An ordinary constructor worker bla 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 gitu. Jadi udah berhasil nih untuk nampilin si modalnya. Tinggal kita benerin dulu style dari si modalnya gitu. Oke, jadi misal ini kita copy aja ya. Kita copy, kita kembali ke index.html misalnya. Di sini kita paste dulu. Kita paste, ini judul kayak nggak salah. Nah, giniin dulu aja. Oke, kita akan coba perbaiki dulu bagian sini. Jadi pertama dari modal kontainernya, kita pingin dia itu sebentar ini bg rgba. Oh, sorry. Di sini kita akan coba hapus dulu ya bagian ini.
kita save. Oke, nggak terjadi apa-apa ya, karena background black, dia jadi hitam. Oh ya, kita akan coba cek di Tailwind ya. Jadi teman-teman bukan berarti teman-teman tuh harus kayak menghafalkan semua yang ada di Tailwind. Jadi fungsinya adanya dokumentasi itu supaya kita bisa terus ngelihat gitu apa sintaksnya apa. Jadi pada dasarnya kita sebagai programmer tuh yang paham konsepnya dasarnya, kemudian bagaimana cara membuatnya. Nah kemudian kalau toolsnya, apalagi untuk sintaks dan lain sebagainya itu nggak masalah gitu. Untuk kita ngelihat di websitenya gitu, karena pada dasarnya ya programmer mostly sahabat terbaiknya itu adalah Google, jadi nggak masalah kalau teman-teman mau lookup di Google gitu. Nah di sini untuk background opacity ya, kita coba cek untuk opacity itu. Ya, oke. Jadi benar ya, opacity 0,055. Oke, kita coba. Jadi ini kan hitam. Nah, kita akan rubah si background black ini, si opacity-nya jadi setengah gitu. Kita save. Nah, masalahnya adalah si isi yang ada di dalam-dalamnya itu juga opacity-nya jadi eh, setengah gitu. Jadi mengikuti. Kalau misal di sini kita tambah, coba opacity-nya dia jadikan 100. Oke, masih belum muncul. Oke, misal kita hapus dulu ya. Save. Kita coba pakai style yang di sini ya. Background color. Kita kasih RGBA. Nah, red, green, blue, alpha kita buat 0, 0, 0. Nah, alfanya kita buat dia 0,5 gitu. Nah, itu dia. Jadi ya. Oke, untuk yang buat Tailwind tadi masih agak bermasalah. Nanti kita coba teman-teman bisa buat coba ekspor. Tapi yang penting di sini kita udah bisa nih pakai style inline gitu. Oke, jadi dia udah muncul ya, ada gambar dan lain sebagainya juga. Nah, sekarang kita tinggal styling si modalnya gitu. Oke, untuk style modalnya kita juga nggak usah terlalu bertele-tele gitu. Atau misal kita bisa copy paste lagi nih, si ini sampai bawah sini. Kita ubah movie detail. Kita save. Kemudian dipakai bagian script ini kan tadi yang berubah itu cuma bagian oh, sebentar. Nggak ada yang berubah ya karena kita cuma nambahin style buat si ininya. Oh ya, oke. Berarti nggak masalah gini. Oh, modelnya style display flex. Kalau diklik baru hilang. Oke. Oke, di sini kita coba ya Spider-Man gitu. Kita klik enter. Nah, muncul nih. Kemudian pada saat kita contoh satu Spider-Man Way Home, kita klik. Nah, jadi udah ada transparannya ya. Kemudian di sini apa? Ada muncul modal, tapi kita kasih background dulu deh. Karena warnanya jelek banget. Misal background white gitu aja. Oke, di sini oke sebentar. Di sini karena pada dasarnya pada saat tampil dia itu displaynya adalah flex, harusnya kan dia none. Gitu. Jadi pada saat ini dia none. Nah, gini. Misal kita buat Batman. Tunggu sebentar. Oke, misal The Batman ini kita klik. Nah, dia muncul tuh. The Batman, judul lengkap, kemudian tahunnya, sutradara, plot, dan di sini ada gambarnya lagi gitu. Nah, kemudian kalau misal kita klik keluar, nah dia hilang. Kemudian misal kita pilih yang Batman Forever. Jadi Batman Forever kita klik, dia muncul. Tuh Batman Forever judulnya. Kemudian di sini ada judul lengkap, tahun pembuatan 1995, oh lumayan tua ya. Kemudian di sini sutradaranya, kemudian plotnya gitu. Gitu. Jadi oke ini bisa kita save. Nah, dia hilang lagi gitu. Oke, jadi itu ya untuk project dari Movie Search gitu. Jadi sekarang teman-teman udah punya satu aplikasi yang mana
teman-teman buat bagian front end-nya, jadi bagian halamannya. Kemudian teman-teman memanggil data dalam bentuk API yang ada di server orang lain gitu. Jadi eh, dari server lain, orang lain teman-teman udah berhasil ngambil datanya menggunakan fetch ya. Jadi menggunakan fetch, kemudian kita juga udah pakai metode atau gaya penulisan asinkronus. Kita juga udah buat metode penulisan gaya sinkronus juga gitu menggunakan async await. Kemudian dari data tersebut teman-teman udah eh, ambil datanya kemudian ditampilkan di halaman aplikasi teman-teman menggunakan JavaScript DOM gitu. Jadi dengan dokumen object model teman-teman bisa memanipulasi isinya yang tadinya itu kosong kemudian diisi dengan data yang diambil dari server gitu. Jadi di sini bisa kita coba lagi ya Spider-Man. Kemudian teman-teman juga udah tahu beberapa tips-tips baru gitu. Jadi misalnya tadi kalau misal teman-teman mau pencet enter di bagian input kita bisa pakai add event listener, kemudian key press dan juga pada saat event key-nya yang dipencet adalah enter maka yang dipencet itu malah yang button gitu dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi untuk video kali ini cukup selesai untuk project kali ini. Dan di video selanjutnya kita akan masuk ke kita sudahi dulu untuk mengenai perkodingan front end ini atau tampilan website. Kita akan masuk ke materi mengenai database gitu. Jadi untuk video kali ini cukup sekian. Terima kasih.